Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita masih terus berjalan dalam silsilah Yesus dari Injil Matius pasal yang pertama. Mari kita bersama-sama membaca Matius 1 ayat yang ke-6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ayat hari ini membawa kita kepada salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Israel, Raja Daud. Namun Matius tidak menulis Daud ayah Salomo dari Batsheba, melainkan dari istri Uria. Sebuah detail yang penuh makna, karena di dalamnya terkandung kisah kegagalan manusia dan kembali kasih karunia Allah yang luar biasa. Saudara, kita seringkali ingin dikenang karena keberhasilan kita, betul? Sebagai orang yang baik, sebagai orang yang mencapai keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa. Kita tidak ingin dikenang dengan kegagalan kita. Jika seseorang menulis kisah hidup kita, tentu kita berharap yang ditonjolkan adalah kemenangan, keberhasilan, bukan kejatuhan, bukan kegagalan, bukan kekalahan. Namun sekali lagi Alkitab yang kita miliki, yang Tuhan berikan ini, yang Tuhan tulis ini, menuliskan dengan jujur. Ia tidak menyembunyikan sisi gelap manusia. Ketika menyebut Daud, Alkitab tidak hanya mengenangnya sebagai raja yang diurapi, tetapi juga sebagai seorang yang pernah jatuh dalam dosa yang besar. Perzinahan dengan Batsheba dan pembunuhan terhadap Uria, suami dari Batsheba. Namun justru dari kisah yang kelam itulah kita melihat kedalaman kasih karunia Allah. Allah tidak menghapus Daud dari rencananya, tetapi memulihkan dan tetap memakainya. Bahkan melalui garis keturunannya lah lahir Sang Mesias. Saudara, dikatakan Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ada dua bagian penting di sini. Daud disebut raja, tanda kehormatan. Disebut juga dari istri Uria, tanda pengingat akan kegagalan. Allah sengaja menuliskan keduanya dalam satu kalimat. Supaya apa? Supaya kita mengerti satu hal penting. Kasih karunia tidak meniadakan kejatuhan, tetapi menebusnya. Saudara, Daud mengalami konsekuensi yang berat dari dosanya. Tetapi Daud juga mengalami pemulihan karena pertobatannya yang sungguh-sungguh. Kita bisa lihat dalam Mazmur 51. Di sana lahir dari pergumulan Daud. Jeritan seorang raja yang hancur, tetapi berani datang kepada Allah dan berkata, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu." Dan dari hasil pemulihan itu, lahirlah Salomo, yang berarti damai sejahtera. Dari kehancuran lahir kedamaian. Karena Allah sanggup menukar debu menjadi keindahan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa gagal. Entah itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai seorang pemimpin, atau mungkin sebagai pelayan. Mungkin ada masa lalu yang ingin kita hapuskan. Seperti Daud ingin melupakan kisah mungkin kejatuhannya dengan Batsheba dan juga pembunuhan terhadap suami dari Batsheba. Namun Tuhan berkata, "Aku tidak menghapusmu, aku menebusmu." Kasih karunia tidak menutupi dosa, tetapi mengubah hidup.
Saudara, jika kita mau datang dan bertobat seperti Daud, Allah sanggup menulis bab baru yang penuh damai di dalam hidup setiap kita. Saudara terkasih, kisah Daud dan bekas istri Uria adalah pengingat bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna sekali lagi. Tetapi hati yang mau kembali, hati yang mau bertobat, hati yang mau berubah. Dan ketika kita bertobat, Allah sanggup menjadikan hidup kita kesaksian tentang kasih-Nya yang luar biasa. Mari saat ini kita datang kepada Dia, kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam setiap kegagalan kami, kejatuhan kami, biarlah setiap kami selalu ingat untuk datang kepadamu, mengakuinya dengan jujur, mohon pengampunan darimu, dan biarlah setiap kami bertobat, berubah, dan tidak melakukannya lagi. Kasih karunia-Mu tidak menghapus masa lalu kami, tetapi Engkau menebus, dan Engkau mengubahnya menjadi sukacita. Ada lembaran yang baru yang Engkau tuliskan di dalam hidup setiap kami. Orang-orang yang mau dengan jujur datang kepadamu, mengakui dosa kami, dan bertobat. Biarlah setiap kami tidak menghapus masa lalu kami yang mungkin kelam. Tapi biarlah itu menjadi pengingat betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami. Betapa luar biasanya Allah kami yang menebus hidup setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk penebusan yang Kau berikan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami yang tidak sempurna ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin langkah-langkah hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kasih karunia Allah lebih besar daripada kegagalan manusia. Hari ini, jangan tinggal dalam rasa bersalah, tetapi berjalanlah di dalam pemulihan. Tuhan Yesus memberkati saudara.